Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita belajar firman Tuhan kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Setiap hari selalu baru kasih setia kebaikan-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkaulah sumber kekuatan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu yang kami butuhkan adalah firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah janji-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar pegang teguh akan janji Tuhan yang tidak pernah tidak tergenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Matius, Bapak Ibu. Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan memberikan judul yaitu Batu Karang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kebetulan rumah saya di daerah ya. Di daerah itu kan dekat pantai. Nah, dekat pantai ya, karena saya orang Surabaya. Ada di sana itu Pantai Kenjeran. Ya, Pantai Kenjeran. Jadi pantai itu menghubungkan antara Surabaya dengan Madura yang sekarang ada jembatan Suramadu. Saya waktu itu pergi ke Tanjung Kodok. Tanjung Kodok itu ada di daerah Tuban. Ya. Kenapa dikatakan Tanjung Kodok? Karena di sana itu ada batu karang yang menyerupai kodok. Katak. Alah, kok saya bilang kodok sih? Katak. Batu karang menyerupai katak. Ya. Lalu saya coba mendekati, wah besar sekali batu karangnya itu ya. Kalau dari jauh kita foto itu, jadi kita seperti naik di katak. Padahal itu bukan katak, itu batu karang. Nah, saat ini saya memberikan judul yaitu Batu Karangku yang Teguh. Ya, saya akan membacanya di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 27. Demikian bunyinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tadi saya katakan ada batu karang yang besar di Tuban itu namanya Tanjung Katak. Nah, ya kalau bahasa Jawa Tanjung Kodok, Katak ya. Batu karang itu sangat kokoh, berdiri tegar di pantai itu ya. Waktu ombak datang kita semua lari, tapi batu karang tetap kokoh, nggak bergeming sekalipun ada angin topan. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan ya, lalu melanda dan rumah itu menjadi roboh. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan ya, dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Batu karang yang teguh. Ada lagu Yesus, ya, Kaulah batu karangku yang teguh. Berarti Yesus adalah tempat perlindunganku, ya, tempat perteduhanku, ya, yang tidak pernah goyah oleh apapun, oleh angin yang dahsyat, oleh hembusan ombak yang begitu luar biasa. Dia tidak pernah tergoyahkan, si batu karang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing hidup kita ini dibangun di mana? Ya. Tadi dikatakan rumah yang dibangun di atas pasir, kalau angin datang roboh. Tetapi di atas batu dia tetap stabil.
Saya percaya hidup kita ini ingin, rindu dibangun di atas batu karang, yaitu firman Tuhan. Kadang memang dalam perjalanan hidup kita ada angin yang kuat sekali, badai melanda kita. Hampir-hampir tempat di mana kita berteduh itu kita terseret oleh ombak. Kitanya bukan batunya. Di mana kita berlindung, ada angin taufan, kita terhempas oleh badai yang begitu dahsyat. Tetapi orang yang berlindung sungguh di dalam batu karang itu, dia akan pegang kokoh batu itu, karena dia tahu tempat perlindungan ini tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Tetap di situ, kita pegang erat-erat. Saat ini kita semua tahu perekonomian tidak baik-baik saja. Ya. Harga pangan, harga apapun semua berubah. Bukan naik saja, berubah. Ya. Sebagai wanita atau sebagai ibu rumah tangga, tentu kita juga dalam mengelola keuangan menjadi aduh. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, kalau Tuhan sudah memanggil kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Meskipun badai topan, ya, deburan ombak yang begitu kuat menghantam kita, asal kita berlindung, asal kita pegang erat batu karang itu, kita tidak pernah tergoyahkan. Yaitu firman-Nya, yaitu janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada perkataan, ya bicara sih gampang, ya, tapi coba kalau kamu menghadapinya. Saya bukan tidak pernah mengalami, ya, di titik terendah pun saya pernah alami Bapak Ibu. Sampai untuk mencari sepiring nasi, saya harus berjualan di pasar beralaskan koran. Tetapi saya percaya, kalau Tuhan yang sudah memanggil saya, Tuhan sudah menyelamatkan jiwa saya, Tuhan akan pelihara saya. Caranya, ya kita berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Selebihnya Tuhan, Engkau yang akan bertindak, Engkau yang akan bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya begitu percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Cuman kitanya terkadang gak sabar, ya. Kitanya kadang-kadang pingin cepet-cepet. Ada orang mengatakan, saya percaya kok kalau kita tekun berdoa ada terobosan. Amin, saya katakan. Ada terobosan-terobosan yang tak terhingga dalam hidup kami, Bu Yayu. Amin, saya percaya itu. Dan saya percaya pula setiap kita akan mengalami. Kalau orang lain sudah Tuhan tolong, berarti Tuhan juga akan melakukannya kepada kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berteduh, berlindung, bernaung kepada batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan kepadamu, kalaupun saat ini kami masih bisa Tuhan mengiring Engkau Bapa. Dengan banyaknya tekanan hidup yang kami alami, kami percaya perlindungan kami, kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami sekalipun Tuhan. Itulah sebabnya sampai saat ini kami andalkan Engkau dalam kehidupan kami. Penolong yang sejati, Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terus tanamkan janji-janji firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami tidak menjadi goyah
supaya kami tidak menjadi lemah Tuhan, tetapi kami tetap bersemangat di masa-masa sukar seperti ini. Kami mau pegang teguh janji-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap percaya kepada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Puji Tuhan, amin.